Anda familiar dengan lagu tadi? Itu adalah salah satu lagu yang suka dinyanyikan dalam masa raya Paskah, khususnya saat memperingati peristiwa kematian Yesus Kristus, yaitu lagu Menjulang Nyata Atas Bukit Kala. Lagu ini kita temukan dalam kumpulan nyanyian di buku Kidung Jemaat, persisnya nomor 183. Lagu Menjulang Nyata di Atas Bukit Kala sangat menarik karena melodinya sudah dikenal orang jauh sebelum syairnya diciptakan. Dokumen-dokumen yang kami baca menginformasikan bahwa lagu ini aslinya berjudul Above the Hills of Time, the Cross is Gleaming, atau kadang lebih disingkat Above the Hills of Time. Lirik atau syair lagu Above the Hills of Time diciptakan oleh Thomas Tiplady. Thomas dilahirkan tanggal 1 Januari tahun 1882 di Gale, Wensleydale, North Yorkshire, England. Ia salah satu dari 10 orang anak dalam keluarga Francis Tiplady dan Mary Ellen. Mereka sekeluarga adalah pemeluk agama Kristen dalam tradisi Metodis. Pada usia 10 tahun, Thomas mulai bekerja paruh waktu di sebuah perkebunan kapas. 3 tahun kemudian, Thomas berhenti sekolah. Namun dia dididik oleh guru private dan mengikuti sekolah teknik. Selanjutnya, Thomas mempersiapkan diri untuk pelayanan dengan menempuh studi di Richmond Theological College, London selama 3 tahun. Tahun 1908, Thomas mulai melayani. Selama 5 tahun, ia melayani di daerah East End, London. Dalam Perang Dunia Pertama, dia menjadi rohaniawan di pasukan Westminster Rifles yang bertempur di Perancis. Di sana, Thomas terserang penyakit yang disebut Trench fever, yang disebabkan oleh bakteri Bartonella quintana. Oleh karena itu, ia harus istirahat dan berobat. Sesudah pulih, Thomas ditempatkan di Abbeville sampai Perang Dunia Pertama usai. Thomas kemudian melakukan pelayanan keliling Amerika selama 5 bulan. Sekembalinya ke Inggris, Thomas ditunjuk untuk melayani di The Buxton Road Church, Huddersfield. Setelah itu, pada tahun 1922, dia menjadi pengawas Lambeth Mission London dan melayani di sana selama 32 tahun. Thomas dikenal juga sebagai pionir pemanfaatan film dalam pekabaran Injil. Dia membantu mendirikan The Religious Film Society of London. Sepanjang pelayanannya, Thomas Tiplady yang meninggal tanggal 7 Januari tahun 1967 telah menulis lebih dari 250 lagu himne. Dan yang paling kita kenal adalah lirik lagu berjudul Above the Hills of Time, the Cross is Gleaming. Di Burke Library, Union Theological Seminary, ditemukan koleksi manuskrip asli 4 volume Tiplady's Hymns from Lambeth yang dipublikasikan oleh Epworth Press pada tahun 1930. Lagu Above the Hills of Time, the Cross is Gleaming adalah salah satu dalam kumpulan Hymns from Lambeth tersebut. Tapi kami
tidak menemukan informasi kapan tepatnya Thomas menulis syair yang menjadi lirik lagu tersebut. Namun kalau tahun 1930 lagu itu sudah ada dalam buku Hymns from Lambeth, maka mestinya Thomas menulis syair lagu itu sebelum tahun 1930. Kami juga tidak menemukan info kapan persisnya syair lagu itu dipasangkan dengan melodi seperti yang kita kenal sekarang. Yang pasti, semua sepakat bahwa melodi lagu Above the Hills of Time, The Cross is Gleaming diambil dari lagu Danny Boy, sebuah lagu balada yang liriknya diciptakan di Inggris tahun 1910 dan dipublikasikan tahun 1913. Sebagian orang mengira lagu Danny Boy adalah lagu Irlandia. Namun sebenarnya lagu ini liriknya ditulis oleh Frederick Edward Weatherly, seorang penulis lirik lagu sekaligus pengacara yang tinggal di kota Bath, Somerset, Inggris. Ada beberapa versi cerita bagaimana lirik lagu Danny Boy tercipta. Tapi yang umum dipercaya seperti ini, bahwa kakak ipar Frederick, yaitu Margaret Enright Weatherly, mengirim kopi dari melodi lagu Londonderry Air kepada Frederick. Setelah melihat notasi melodi lagu Londonderry Air, Frederick menulis lirik yang cocok dan lahirlah sebuah lagu Danny Boy. Jadi, cikal bakal melodi lagu menjulang nyata atas Bukit Kala adalah lagu Londonderry Air. Londonderry Air sendiri adalah lagu rakyat yang populer di Irlandia. Aslinya lahir di Londonderry County, sebuah distrik di Irlandia Utara. Dikisahkan bahwa suatu waktu pada tahun 1851, Jane Ross, seorang kolektor lagu-lagu rakyat Irlandia, mendengar seorang pemain biola keliling memainkan lagu ini di tepi jalan di Limavady, Irlandia. Sayangnya, Jane tidak meminta informasi judul lagu itu. Bahkan juga tidak mencatat nama pemain biola yang memainkan lagu tersebut. Jane minta izin dari sang pemain biola untuk mencatat notasi lagu itu dan mengirimkannya pada sahabatnya George Petrie yang tinggal di Dublin. George adalah orang yang sangat serius dalam upaya melestarikan lagu-lagu Irlandia kuno. Tahun 1855, George mempublikasikan buku The Ancient Music of Ireland. Dan salah satu lagu di dalamnya adalah lagu yang dikirimkan Jane, yang kemudian dikenal orang dengan nama Londonderry Air. Jadi, umur melodi lagu rakyat Irlandia ini sesungguhnya sudah amat tua. Yang pasti, melodi lagu Londonderry Air digunakan untuk banyak lagu selain lagu Danny Boy. Sekalipun yang paling terkenal mungkin memang lagu Danny Boy. Komponis Inggris Howard Arnold Walter memakai melodi lagu ini untuk lagunya yang berjudul I Will Be True, yang dinyanyikan pada saat pemakaman Putri Diana pada tahun 1997. Demikian juga dalam kasana lagu-lagu himne. Selain lagu Above the Hills of Time, The Cross is Gleaming, menjulang nyata atas Bukit Kala, ternyata ada beberapa lagu himne lain yang juga menggunakan melodi Londonderry Air. Yang juga terkenal adalah lagu berjudul I Cannot Tell,
yang diciptakan tahun 1920 oleh William Young Fullerton, seorang pendeta gereja baptis di Inggris. Kembali pada lagu Above the Hills of Time, the Cross is Gleaming. Seperti yang kita temukan dalam Kidung Jemaat 183, lagu ini diterjemahkan dalam bahasa Indonesia oleh E.L. Pohan dengan judul Menjulang Nyata Atas Bukit Kala. Menjulang nyata atas bukit kala, terang benderang salib-Mu Tuhanku. Dari sinarnya yang menyala-nyala, memancar kasih agung dan restu. Seluruh insan menengadah ke arah cahaya kasih yang mesra, bagai malam yang kadang merinduka di ufuk timur pagi mereka. Kalau kita membaca dari Injil-Injil, maka kita menemukan catatan Matius, Markus, dan Lukas bahwa menjelang kematian Yesus di kayu salib, mulai sekitar pukul 12 sampai pukul 3, seluruh negeri diliputi kegelapan. Kita bisa membayangkan suasana di Bukit Golgota pada saat itu. Tapi apa yang dilihat oleh Thomas Tiplady? Di tengah kegelapan yang terjadi pada saat itu, justru Thomas melihat sinar yang memancar dari Kristus yang tersalib. Dengan mata imannya, Thomas seolah melihat salib itu terang benderang, mengalahkan kegelapan yang sedang meliputi alam. Betapa sinarnya menyala-nyala, memancarkan cahaya kasih yang penuh kemesraan, yang membangkitkan pengharapan. Seumpama pelaut yang karam di tengah kegelapan, meyakini bahwa cahaya pagi segera akan menggantikan kegelapan. Ini kabar sukacita. Peristiwa salib yang menurut sudut pandang dunia adalah simbol kehinaan, justru memancarkan kemuliaan kasih Allah. Peristiwa salib yang dianggap sebagai tanda penghukuman yang penuh kemurkaan, justru menjadi momen pancaran keagungan kasih. Peristiwa salib yang di mata dunia adalah lambang kehancuran, justru menjadi peristiwa yang membangkitkan pengharapan.
Kristus tanda pengasihan, mengangkat hati yang remuk redam, membuat dosa yang tak perbaikan, diujilah Tuhan terkenal. Di dalam Tuhan kami balik lagi, insan bernoda kini berseri, berluas darah suci yang mengalir, disalib pada bukit Kalvari. Bagi Thomas, salib Kristus adalah puncak manifestasi kasih Allah. Hati yang remuk redam mengalami pemulihan. Dosa yang tak terkira besarnya tenggelam, terbenam ke dalam lautan cinta kasih Allah. Darah Kristus, darah Yesus Sang Kristus yang mengalir di kayu salib menguras, membersihkan segala noda dosa, menjadikan manusia berdosa terlahir baru. Selamat menghayati ulang pengorbanan Tuhan Yesus Kristus di kayu salib. Selamat menyambut anugerah itu dengan sepenuh tanggung jawab. Tuhan menolong kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, ketika kami merenungkan ulang peristiwa salib, ketika Yesus Kristus terpaku di kayu salib, tergantung di bukit Golgota, maka kami sadar betapa sesungguhnya kamilah yang semestinya tergantung di kayu salib itu. Tapi Yesus Kristus, Ia telah menanggung hukuman atas segala dosa manusia dan dunia. Ya Bapa, mampukan kami untuk terus merawat kenangan akan pengorbanan Yesus Kristus yang mendorong kami untuk mau terus meluap dengan syukur. Syukur yang kami wujud nyatakan lewat kata dan perbuatan kami yang senantiasa memuliakan nama Tuhan. Syukur yang kami wujud nyatakan lewat kesungguhan kami untuk dengan setia menaati segala firman yang Tuhan nyatakan. Agar dengan demikian kami dapat mendemonstrasikan apa artinya menjadi orang-orang yang telah ditebus oleh darah Kristus. Terima kasih ya Bapa, terima kasih. Kami bersyukur, kami memohon hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari kita bersama menyanyikan sambil menikmati makna lagu Menjulang Nyata atas Bukit Kala bersama Palita Vokal Ensemble. Menjulang nyata atas bukit Kala, terang benderang salib-Mu Tuhanku.
sinarnya yang menyala-nyala, memancar kasih agung dan restu. Seluruh umat insan menegada ke arah cahaya kasih yang mesra, bagai pelangi yang telah merindukan ufuk timur pagi and